Ibu bapak, saudara-saudariku, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat siang. Shalom. Siapa yang sudah ngantuk pada siang hari ini? Ada beberapa yang sudah ngantuk, saya sudah lihat. Beberapa sudah mulai menguap, tapi nggak apa-apa, saudara-saudariku, nggak apa-apa tertidur di dalam gereja, karena Tuhan berkata lebih baik tidur di rumah Tuhan daripada di tempat orang berdosa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin dan percaya saudara-saudari adalah orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Betul, anggota KUR siap dipakai oleh Tuhan? Para Masdinar siap dipakai oleh Tuhan? Siap nggak? Para anggota asisten imam siap dipakai Tuhan? Wah, luar biasa, asisten imam jawabnya juga siap. Kita siap dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita berkata, saya siap dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan, kalau saya tugas jam 6 pagi, ntar dulu anggota KUR di tempat lain, bukan di gereja katedral, bukan. Masdinar juga, asisten imam apalagi di tempat lain, di gereja lain. Begitu ditugaskan jam 6 pagi, aduh, tubuh saya masih butuh istirahat, katanya seperti itu. Katanya sebelumnya berkata siap dipakai Tuhan, Tuhan pakailah hidupku. Tapi begitu diminta untuk melakukan sesuatu, kita berkata, nanti dulu deh Tuhan. Jangan yang jam pagi-pagi, jangan. Dia tidak mau, orang-orang yang demikian tidak mau keluar dari situasi nyaman kehidupannya. Yang penting Tuhan, saya tidak capek, saya tidak repot, dan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, hari raya kenaikan Tuhan, adalah pesta pengutusan. Sekali lagi, ini adalah pesta pengutusan, bukan pesta perpisahan. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik ke surga supaya gereja kita semua bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama, para murid masih melihat ke langit. Mereka bengong melihat ke atas ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bengong mereka sampai kemudian datang malaikat yang berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mereka bengong, mereka khawatir, mereka takut. Sampai ada yang berkata, malaikat berkata, mengapa engkau menatap ke langit? Artinya apa? Artinya jangan hanya jadi penonton mujizat, jangan hanya kagum pada Tuhan, tapi bangkit, bergerak, dan jadilah saksi. Saudara-saudariku, kita semua orang dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Injil hari ini berkata kepada kita, Tuhan Yesus berkata kepada kita melalui Injil hari ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan amanat ini, perintah Tuhan Yesus ini tidak pernah dibatalkan. Ini adalah tugas kita, tugas gereja, tugas semua orang yang percaya, tugas saya dan tugas saudara semua. Hari ini Tuhan juga menggugah hati kita. Jangan cuma datang misa, datang ke gereja, lalu pulang biasa-biasa saja. Jangan hanya jadi penonton di dalam gereja, duduk manis, diam, dengar khotbah, terima komuni, kemudian biasa-biasa saja. Jangan. Tapi izinkanlah Roh Kudus mengubah hidup kita, supaya dunia melihat terang Tuhan di dalam diri kita, melalui diri kita. Dan sekali lagi, kita semua diutus, kita semua dipanggil menjadi saksi. Saya teringat sebuah ilustrasi ketika Tuhan keliling dunia. Dia ingin mengutus semua makhluk, ingin mengutus semua makhluk. Dia tanya kepada siapapun juga yang Tuhan jumpai melalui malaikatnya. Dia datang kepada para gajah, hai gajah, maukah engkau diutus oleh Tuhan? Gajah berkata, oh enggak Tuhan, saya sibuk.
dia datang kepada binatang-binatang yang lain, kepada singa. Tuhan, ogah, saya capek, malas bergerak. Datang kepada manusia, apalagi Tuhan, saya sedang asik dengan scrollingnya ini Tuhan, dengan handphone saya, ntar dulu ya Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang kepada unggas, kepada bebek-bebek, si bebek-bebek berkata, siap Tuhan. Dan mereka pun kita mendengar suaranya kan, wek 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 wek. Itu artinya apa? Sambil jalan-jalan, pantatnya gual-geol, gutak-gitak kan pantatnya. Di sini senang, di sana itu. Wek 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 itu artinya seperti itu. Di sini senang, di sana senang. Dan lagu sekolah minggu berkata demikian kan, ada lagu sekolah minggu itu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Masih ingat lagu itu? Cuman ingat doang, tapi nggak pernah kerja buat Tuhannya. Jadi saudara-saudariku semua, kita dipanggil oleh Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Lagu sekolah minggu lagi, mana-mana Tuhan panggil. Tuhan panggil supaya saya bekerja di ladang Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi semangat Kristus, penuh sukacita, penuh gembira, melayani dengan sukacita, bukan melayani dengan mengeluh. Saudara-saudariku, orang yang sungguh mengalami Yesus pasti tidak bisa diam. Lihat para rasul, sebelum bertemu Roh Kudus, mereka takut, pintu terkunci, hati lemah. Mereka benar-benar imannya lemah. Tapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi luar biasa. Mereka berubah. Karena itu, kalau kita mendengar bacaan kedua, Santo Paulus berdoa untuk kita semua, supaya ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, supaya menjadikan mata hatimu terang. Paulus mendoakan kita supaya kita memiliki mata hati terang. Artinya apa? Kalau kita memiliki mata hati terang, hidup kita berbeda, wajah kita berbeda, perkataan kita berbeda, cara berpikir kita pun berbeda. Lihat mata kita, apakah terang atau tidak? Coba lihat kiri dan kanannya, matanya terang atau tidak? Mudah-mudahan terang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan pembawa pesimisme, bukan tukang mengeluh, tukang memberi komentar negatif, bukan. Tetapi membawa sukacita, membawa harapan, dan membawa damai. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium berkata, sukacita Injil lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Tuhan harus membawa sukacita. Saudara-saudari, kalau kita sungguh bertemu Yesus, tidak mungkin hidup tetap sama. Kalau dulu pemarah, jadi lemah lembut, jadilah lemah lembut. Kalau dulu egois, jadilah orang yang suka berbagi. Kalau dulu gampang putus asa, sekarang harus penuh pengharapan. Inilah kesaksian. Karena dunia hari ini sedang haus sukacita sejati, apalagi di tengah dunia yang sedang sulit saat ini. Banyak orang tertawa, tapi batinnya menangis. Banyak orang tampaknya menikmati hiburan, tapi sesungguhnya kehilangan damai. Dan di tengah dunia seperti ini, kita semua diutus. Saudara, ada di gereja, sebuah gereja di Jerman, ada salib Yesus, Tuhan Yesus, salib seperti itu. Di mana salib kita? Weh, bukan ada ya, nggak ada di depan. Oh, itu salibnya nggak kelihatan. Ada salib tanpa tangan karena bom ketika Perang Dunia Kedua. Salib tanpa tangan itu juga ada di Kapel Katakombe di Pratista sana. Dan di bawah salib itu ada tulisan. Di bawah salib itu ada tulisan, Jesus needs your hands. Tuhan Yesus membutuhkan tanganmu. Yesus membutuhkan tangan kita untuk mendoakan, untuk mengangkat yang jatuh, untuk mengelus, untuk menghibur, untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara-saudari, hari raya kenaikan Tuhan adalah panggilan. Jangan mager, tapi gercep. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya kagum saja, tapi jadilah saksi Kristus. Bersaksi di rumah melalui kesabaran dan perhatian kepada keluarga, bersaksi di sekolah atau di kampus melalui kejujuran, semangat belajar dan tidak ikut arus yang salah, bersaksi di tempat kerja melalui tanggung jawab, integritas dan tidak menjatuhkan orang lain,
bersaksi di komunitas atau lingkungan lewat kepedulian, kerendahan hati, dan semangat melayani, bersaksi dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan melalui hidup yang penuh kasih, sukacita, dan pengharapan. Dan jangan takut, karena Tuhan Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk malu bersaksi, tidak ada alasan untuk kehilangan kesabaran. Maka berkatalah dalam hati, "Here I am Lord." Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati.